Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang akan mencoba setia menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata dengan judul Rel Kereta Api Angker yang ditulis oleh akun Kaskus Tiaskrim di forum Kaskus SFTH. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung dapat membuka tautan link di kolom deskripsi. Berikut ceritanya. Siang itu aku mendapat kabar bahwa saudaraku yang di desa sebelah meninggal dunia. Kebetulan rumah saudaraku persis di depan rel kereta api dengan jarak 3 meter saja. Aku pun bergegas untuk membantu pemakaman saudaraku. Dan seperti pada umumnya setiap ada yang meninggal pasti diadakan doa bersama dan tahlil. Aku mewakili bapakku yang sibuk bekerja untuk berangkat tahlil dan doa bersama di rumah saudaraku itu. Acara doa bersama dan tahlil diadakan setelah Isya, kurang lebih sekitar pukul 8 malam. Hingga di malam acara doa bersama dan tahlil selesai, saat itu jam sudah menunjukkan hampir 12 malam. Aku yang sebelumnya berniat pulang lebih awal, larut keasikan ngobrol dengan sanak saudara yang masih berkumpul di situ. Di samping itu, ada rasa tidak enak jika harus pulang lebih awal. Hingga pada suasana saudara-saudaraku sudah mulai jenuh dengan obrolannya. Aku pun berpamitan pulang. Perjalanan pulang melewati jalanan umum pedesaan dengan berjalan kaki sekitar 1 jam karena harus memutar. Akan tetapi, jika menyisiri rel kereta api hanya butuh waktu 20 menit. Saat itu mataku sudah sangat ngantuk, sehingga memutuskan untuk mengambil jalanan yang lebih cepat menyisiri rel kereta api. Walaupun dua pilihan akses menuju rumahku berbeda jalur, namun masih tetap sama menyeberang rel kereta api. Yang membedakan jika melalui jalan desa menyeberang di bawah bantaran jembatan rel, sedangkan akses yang lebih cepat menyeberang rel kereta api namun di bagian atas dan dilanjut menyisiri pinggiran rel kereta api. Sebenarnya aku sudah terbiasa melewati jalanan rel tersebut, walaupun terkadang hanya sore hari ataupun di siang hari, karena masih banyak warga yang beraktivitas, seperti lalu lalang orang yang melintas dan orang yang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Dan sebuah kejadian aneh pun terjadi. Malam itu begitu sepi, tidak seperti biasanya, karena mungkin sudah larut malam. Ditambah lagi dinginnya malam itu, aku sedikit merasa takut. Hanya suara jangkrik yang menemani langkahku berjalan kaki. Hingga akhirnya di tengah perjalanan, aku melihat seorang wanita yang jongkok dengan rambut terurai dan kepala menunduk. Aku tidak terlalu mengamati. Pada waktu itu aku hanya berpikir mungkin itu warga kampung yang sedang BAB di sekitaran rel. Karena hampir warga di sekitaran itu tidak memiliki WC. Setelah aku melewati si wanita itu, dengan sedikit rasa penasaran, aku menengok ke samping. Aku dengan si wanita itu berjarak sekitar 3 meteran. Sepertinya aku tidak kenal, tapi kayak gak asing. Ucapku dalam hati, sudah menjadi hal yang wajib. Dalam berjalan di rel kereta api, aku harus selalu waspada, menengok ke belakang, karena takutnya ada kereta api yang lewat. Kenapa ya? Kok cewek ini BAB gak di tempat biasa orang yang BAB sih? Tanyaku dalam hati. Memang biasanya warga di sekitaran rel membuang hajat atau buang air besar di bantaran pondasi samping rel. Soalnya aku beberapa kali melintas di rel itu sering lihat orang buang hajat di bantaran rel di saat siang ataupun sore hari. Singkatnya, setelah aku menengok ke belakang, si wanita itu masih di tempat dia jongkok, tapi sedikit mengangkat badannya. Dan aku pun dengan pandangan tajam melihat badan dia. Baju itu sepertinya aku pernah lihat, batinku dalam hati. Baru setelah aku berjalan kurang lebih 5 meteran, aku mencoba menengok kembali ke belakang rel. Masih khawatir ada kereta lewat. Dan aku melihat wanita itu mengangkat wajahnya dengan agak sedikit membusungkan dadanya. Apa yang aku lihat adalah wajah dengan penuh darah, rusak, mata yang hampir keluar, dan kaki si wanita itu tidak ada. Seketika itu badanku seperti terasa tak bertulang. Jantungku seperti mau copot, lemes, dan sangat berat untuk melangkah, apalagi untuk berlari.
Dan akhirnya dengan sisa tenaga dan yang sebelumnya mata terasa ngantuk banget, kini mataku menjadi melotot seperti ikan koki. Dengan langkah susah payah sampailah aku di tempat di mana jalanan menuju desa rumahku. Dan beberapa menit kemudian sudah terlihat lampu jalan. Jelas, itu tandanya aku sudah dekat dengan jalan menuju rumah. Aku lanjutkan langkah kakiku dengan cepat. Untung saja tidak pingsan di tengah rel, bisa mati kelindas aku. Ucapku dalam hati. Setelah aku sampai di rumah, aku tetap saja mengingat kejadian itu. Masih teringat jelas di mataku sosok tersebut. Hingga akhirnya aku mengingat jika sosok wanita tersebut adalah korban yang tertabrak kereta api yang belum lama. Aku ingat betul, wanita itu tewas mengenaskan dengan kakinya yang putus dan wajah rusak berantakan. Kebetulan pada saat kejadian itu, aku sempat ikut menolong si wanita tersebut. Ngumpulin batok kepalanya sampai mata kakinya yang lepas dan beberapa bagian lainnya. Aku ingat bajunya dan tepat si wanita menampakkan dirinya, yaitu adalah tempat wanita tergeletak saat terseret kereta api. Besok malamnya aku pun tetap mengikuti acara tahlil dan doa bersama. Dan nantinya dalam perjalanan pulang aku pun tidak terlalu takut karena ada adekku yang ikut doa bersama dan tahlil untuk menemaniku. Tapi kejadian yang aku alami kemarin malam muncul kembali, dan ini lebih serem lagi karena tidak hanya penampakan wajahnya yang muncul, tapi juga suara dari sosok penampakan si wanita berwajah rusak itu. Hujan sejak tadi siang baru berhenti sekitar pukul 4 sore, dan kondisi becek akibat hujan berimbas sedikitnya orang yang mengikuti doa bersama dan tahlil meninggalnya saudaraku. Mungkin dikarenakan hujan, jadi orang di kampung malas untuk keluar. Aku pun mendapat tugas dari Bude untuk mengantarkan sisa makanan untuk para warga yang tidak hadir. Adekku pun setia menunggu sampai aku selesai mengantarkan makanan. Setelah selesai sekitar pukul 9-an, aku pun bergegas bersiap untuk pulang. Kali ini aku tidak mau kejadian apes kemarin terjadi lagi, walaupun aku ditemani adekku. Aku tidak mungkin pulang jalan lewat kampung, soalnya jauh dan juga pasti becek. Singkatnya, mulailah aku dan adekku pamit untuk pulang. Di suasana kampung yang benar-benar sudah sepi, serta diselimuti dingin, hanya suara jangkrik dan kodok yang meramaikan suasana. Di perjalanan pulang, aku pun berusaha memantapkan keberanianku. Apalagi aku bersama adekku, tentunya aku harus menjadi contoh keberanian terhadap adekku. Kresek-kresek, ada suara di balik pohon pisang di samping kananku. Dengan jantung deg-degan, aku pun menengok ke sebelah kanan, sedangkan adekku di sebelah kiriku. Ada suara tikus atau bajing kayaknya, Dek. Ujarku terhadap adekku sambil memicingkan mata di sekitaran. Adekku langsung mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah pohon pisang tersebut. Dengan memandang tajam, posisiku langsung berubah berada di belakang adekku. Dan seperti yang ku ketahui, adekku bukan orang yang penakut. "Gak ada apa-apa, Mas," ujar adekku sambil melempar batu yang diambilnya dan kembali lagi melanjutkan perjalanan. Dan beberapa menit kemudian terdengarlah suara. Suara itu nampak jelas banget di telingaku, yaitu suara seperti seorang wanita yang menangis di sekitaran aku dan adekku berjalan. "Wah, kayaknya kena orang, Mas," ujar adekku. "Coba lihat, mati aku kalau si wanita itu menampakkan wujudnya lagi," gumamku panik dalam hati. Kemudian adekku menyalakan lampu flash dari HP-nya untuk memperjelas tempat dan siapa di balik suara yang menangis itu. Maka disenterlah tempat di mana suara itu berasal. Kemarin gak di situ deh, pas aku lihat, tapi di samping kananku. Ucapku dalam hati jika memang itu sosok wanita berwajah hancur yang sedang mengerjai kami. Setelah lihat asal suara tersebut memang tidak ada orang, tapi adekku tetap saja penasaran dari mana suara tersebut berasal. Kebetulan samping kanan dan kiri rel yang aku berjalan jauh dari rumah warga. Kalaupun dekat tidak mungkin banget itu suara seperti berada di samping aku dan adekku. "Udahlah, tidak ada orangnya, ayo pulang," ajakku terhadap adekku yang masih sibuk mencari asal suara tersebut. "Bentar, Mas, ada suara lagi," kata adekku. Tapi aku tidak mendengar suara tersebut. "Sekarang kayaknya di samping kananku, Mas," ucap adekku. "Berarti memang hantu si wanita yang kemarin mewujudkan penampakannya," ujarku dalam hati. Tapi sekali lagi, hantu wanita itu sengaja petak umpet dengan kami. Dicari pun tidak ada. Untuk kedua kalinya adekku mengambil batu dan melemparkan ke tempat suara di mana berasal.
Kali ini adekku membawa 3 batu untuk dilempar, sedangkan aku yang membawa senter flash dari HP. Tidak lama kemudian ada suara bel klakson kereta datang. Aku pun minggir ke samping kanan rel, di mana tempat suara tersebut di samping kiri rel. Adekku dengan tangannya masih menggenggam batu yang diambil, sedangkan aku masih memegang HP adekku. Dengan melihat di sela-sela kereta berjalan, aku melihat sosok wanita di mana sama persis dengan penampakan sebelumnya. Kali ini dia menghadapkan wajah seperti memperlihatkan terhadapku dengan dibatasi kereta api yang sedang berjalan. Aku melihat penampakan sosok wanita berwajah rusak di sela-sela gerbang kereta api yang sedang berjalan. Aku bergegas mengajak adikku untuk lanjut perjalanan pulang dengan berjalan di samping rel dengan batas kereta yang sedang berjalan. Sengaja aku menghindar dengan jalan kaki, berharap si wanita itu tidak menampakkan dirinya lagi. Setidaknya dengan berjalan, aku bisa menghindar dengan si wanita, walaupun hanya 5 meteran. Selang kereta lewat pun, aku memutuskan untuk melangkah kakiku lebih cepat tanpa menengok ke belakang. Pikirku tidak mungkin ada kereta lagi karena baru saja lewat. Tapi tidak dengan adekku. Batu yang dipegang itu pun dilempar ke tempat ke belakang, pas di mana suara tersebut berasal, persis di tempat yang aku lihat penampakan sosok wanita itu. "Dah, ayo pulang aja," ujarku sambil melihat sekitaran. "Bentar mas, kayaknya ada yang ngerjain," jawabnya sambil melempar batu. Suasana yang sepi dan dingin karena seharian hujan menambah nuansa seram di sekitar. Lampu flash HP kembali dipegang adekku. Dengan rasa penasaran, adekku kembali ke tempat di mana aku lihat penampakan tadi. Cuma penampakan si wanita itu sudah hilang. Cari perkara nih anak sama hantu cewek, keluhku dalam hati. Aku dan adekku berdiri berdampingan tepat di atas pondasi samping rel kereta api dengan mata menuju ke sekitar lampu penerangan dari lampu flash. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Bau busuk mulai menyengat. Dan ini bukan bau yang biasa. Di sekitaran rel memang sering banget mendapati bau kotoran manusia, bau sampah atau bangkai ayam dan sebagainya. Tapi bau ini lebih menyengat. Setelah beberapa menit kemudian mataku ke sekitar bawah. Karena mungkin saja bau busuk berasal dari bawah. Dan seketika itu aku berteriak, "Itu di bawahmu!" ujarku kepada adekku. Adekku secara refleks mengarahkan lampu flashnya ke arah kakinya. Penampakan makhluk itu pun muncul tepat di bawah adekku berdiri. Pondasi itu tinggi sekitar 2 meter. Aku yang melihat sontak terkejut kaget. Sambil memegang tangan adekku langsung lari bersama. Wajah yang semakin jelas ditambahi disinari dengan penerangan lampu flash. Benar-benar kami melihat wajah yang rusak, berlumuran darah, baju yang robek dengan menghadap kami berdua. Dan di tangan si makhluk itu seperti hendak naik ke pondasi bantaran rel. Kami pun berlari sekencang mungkin. Hari ketiga malam acara doa bersama dan tahlil, aku memutuskan untuk datang ke tahlilan dan doa bersama menggunakan sepeda motor. Memang agak muter jika menggunakan motor lewat jalan desa, tapi ini lebih baik daripada aku kembali melihat hantu penampakan si wanita tersebut. Tapi tetap saja, aku harus menyeberang rel kereta angker itu. Dalam perjalanan berangkat, aku tidak menemukan hal yang ganjil. Karena suasana desa habis sholat isya masih ramai dan aku hanya menyeberang. Sementara aku berangkat sendiri, karena adekku tidak kelihatan. Mungkin dia masih pergi dengan teman-temannya. Singkatnya pukul 9 pun aku langsung pamit pulang. Tanpa pikir panjang, aku melewati jalan desa untuk menghindari penampakan hantu si wanita tersebut. Tetapi, untuk jalan pulang aku tetap harus melalui bawah rel kurang lebih 200-an meter dari rumah budeku. Setelah aku jalan tidak jauh, aku merasa ban belakang motorku yang sepertinya kempes. Hal yang apes terjadi lagi pada malam itu. Aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah bude untuk mengecek ban belakang motorku. "Kenapa aku balik lagi?" tanya budeku. "Kayaknya ban motornya bocor," jawabku sambil menuntun sepeda motor. "Tinggal aja biar nanti ditambal besok sama om kamu," ujar budeku. Dengan pasrah aku pun terpaksa menitipkan motorku di rumah bude. Dan aku pun terpaksa bilang ke bude untuk diantar pulang. Alasannya aku capek karena tadi siang sibuk kuliah. Akhirnya aku pun disuruh menunggu sampai pukul 10 agar nanti diantar oleh omku. Kebetulan omku itu pulang kerja dari pabrik sekitar jam 10. Setelah lebih dari 1 jam aku menunggu, datanglah omku. Dan aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 10.25. Dan akhirnya datanglah omku. Anjir, aku pulang malam lagi, gumamku dalam hati. "Udah, bawa aja motornya. Ntar biar om pakai motor kamu, biar nanti om yang ke tambal ban," kata omku sambil memberikan kunci motor.
"Oh ya udah Om, aku jalan dulu ya," jawabku sambil bersiap mengemudikan motor. Dalam perjalanan pulang, aku pasti lewat jalan kecil di bawah rel untuk menuju jalan kampung, di mana sepanjang 200 meter hanya ada 3 penerangan bohlam lampu dari warga. Aku pun pasrah, pulang sendiri dengan naik motor milik omku. Setelah hampir setengah perjalanan di jalanan kecil bawah rel, aku mengalami kejanggalan aneh lagi, di mana ada sosok bayangan di sekitaran lampu. Tepat di depanku naik motor. Dalam hatiku, kenapa ada bayangan tapi nggak ada sosok manusia yang lewat? Dengan sedikit merinding, aku kuat-kuatkan mentalku. Dan aku tidak bisa mengendarai motor dengan cepat. Karena bukan jalanan aspal. Dan jalanan becek, bekas hujan. Aku pun melihat di sebelah kananku. Apakah aku juga ada bayangannya? Aku berpikir, jika itu makhluk di depanku, karena posisinya bayangan yang sama dengan bayanganku. Bayangan itu nampak jelas di pondasi bantaran rel. Aku pun pasrah kalau semua ini bakal terjadi lagi. Jangan ganggu aku cuma mau lewat, gumamku dalam hati. Jreng, tibalah aku melihat sumber dari bayangan itu. Aku tidak merasakan apa-apa, dan aku tidak mau menengok ke bayangan tersebut. Jalan menuju ke desa pun udah hampir sampai, tapi untuk menuju desaku harus menerobos bawah rel kereta api. Dan motor harus dituntun, karena tinggi rel itu hanya sekitar 1 meter dari tanah. Setelah aku membelokkan motorku ke kanan dan bersiap untuk menuntun motor, hal yang mengejutkan terjadi. Penampakan hantu si wanita itu muncul dengan terlihat seperti duduk di sekitaran besi jembatan rel dengan wajah rusak, menunduk, rambut terurai, dan sekali lagi tidak ada kakinya. Dan posisi dia persis di atasku, dan tidak ada 1 meter. Perasaanku sangat shock, jantungku mau copot. Dan takut yang bercampur aduk, aku berlari meninggalkan motor dan langsung menuju rumah budeku. Aku gedor pintu rumah budeku. "Kenapa? Ada apa?" tanya bude. "Aku lihat penampakan wanita yang kecelakaan, bude. Motornya ditinggal di sana," kataku dengan nafas yang penuh sesak. Tidak lama kemudian, aku, bude, dan omku langsung ke tempat di mana aku melihat penampakan tersebut berasal. Tentunya dengan mengambil motor yang aku tinggal, dan akses jalan menuju rumah bude hanya 3 rumah dan sepi banget. "Aku lihat di situ penampakan wanita kecelakaan," kataku tanpa menunjuk jari tangan. "Mana? Gak ada," jawab om dan bude. Mereka pun tidak melihat kalau ada sesuatu yang ganjil. Aku pun memutuskan untuk pulang, tapi bude dan omku membujuk agar aku nginep di rumah bude. Aku pun tidak bisa menolak, karena mau pulang pun perasaan takut, dan aku masih teringat jelas sosok si wanita itu. Setelah sampai di rumah bude, aku pun tidur bersama om. Omku langsung tidur, mungkin dia kecapean karena habis pulang kerja. Dan gerimis pun menghiasi kengerian malam itu. Tidak lama kemudian dari samping rumah, aku mendengar suara orang yang mengetok besi rel menggunakan batu. Ting, ting, ting. Tapi aku tidak peduli, karena aku bersama om. Kalaupun si wanita itu masuk memperlihatkan wujudnya, aku tinggal bangunin om yang tidur sebelahku. Tapi suara tersebut makin lama, bukannya makin berhenti, malahan makin sering terdengar. Ditambah suara seperti seseorang yang menyeret sesuatu. Pikiranku, tidak mungkin orang malam-malam iseng ketok besi rel kereta api, apalagi gerimis, dan adanya teror hantu si wanita yang ngesot tanpa kaki di batu-batu samping rel. Tidak lama kemudian aku mendengar suara yang persis seperti kemarin aku dengar bersama adekku. Suara wanita yang merintih kesakitan. Malam itu aku benar-benar tidak bisa tidur, karena teringat kejadian tadi. Suara-suara yang aneh, suara minta tolong, hingga suara kereta api yang terdengar bising di telingaku. Ditambah lagi, aku tidur di rumah saudara yang baru meninggal belum ada 7 hari. Hingga akhirnya kurang lebih sekitar pukul 3 pagi, suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang terdengar melalui speaker masjid bertanda waktu subuh segera datang, dan aku baru bisa tidur. Setelah ketiga kalinya beruntun mendapat teror hantu wanita berwajah hancur, malam berikutnya aku tidak lagi datang di acara tahlil dan doa bersama di rumah saudaraku. Setelah kejadian mistis yang aku alami, ternyata kejadian tersebut dialami juga oleh tetanggaku, Pak Komar, sang penjual bakso pikul keliling. Umurnya seumuran bapakku. Beliau teman akrab bapakku dan seringkali mangkal di depan rumahku setiap malam, hanya sekedar ngobrol sama bapak atau menunggu langganan datang. Kejadian tersebut sampai beliau tidak berani melewati rel kereta api malam-malam. Pada suatu malam ketika beliau lewat di sekitaran rel kereta api untuk pulang ke rumah, beliau tahu tentang perihal kecelakaan wanita yang tertabrak kereta api.
Tapi beliau belum tahu jika penampakan tentang si wanita berwajah rusak tersebut kerap kali meneror beberapa hari ini. Dan beliau tidak mempedulikan karena sudah risiko menjadi pedagang bakso keliling malam-malam. Kala itu beliau hendak menyeberang rel kereta api seperti biasa, menengok ke kanan dan ke kiri untuk memastikan aman dari kereta api lewat. Akan tetapi, yang dia dapatkan adalah beliau mendengar suara yang memanggil dirinya. Dan tepat di sebelah kanannya, nampak seorang dari kejauhan, terlihat sosok yang memanggil dirinya itu. Beliau pun menunggu karena pikirnya kemungkinan seseorang yang memanggilnya itu hendak membeli baksonya. Mar. Begitulah suara berasal dari tengah rel kereta api. Pak Komar pun masih menunggu dan diam. Selang beberapa menit kemudian, sosok wanita yang memanggil pun hanya diam di sekitaran rel. Dan tidak lama kemudian suara tersebut muncul kembali dari arah sosok wanita yang di tengah rel itu. Setelah beberapa menit kemudian, rasa penasaran pun datang pada Pak Komar. Dan akhirnya beliau berjalan menuju suara dan sosok wanita itu. Bukannya semakin mendekat, tetapi semakin menjauh, perlahan dan berhenti tepat di mana aku pernah lihat sosok penampakan hantu si wanita berwajah rusak tersebut. Di jembatan kecil, dekat pohon pisang. Dengan rasa penasaran, si penjual bakso pun menuju ke tempat wanita tersebut. Dia berpikir, apa mungkin temannya yang memanggil dirinya? Setelah menuju ke tempat tersebut, apa yang dia lihat sama persis dengan apa yang aku alami. Yaitu wanita dengan wajah rusak, rambut terurai, dan tanpa kaki. Dan tangan ke depan seperti meminta tolong. Kurang lebih seperti anak kecil mau minta gendong. Beliau lari ketakutan karena melihat sosok wanita tersebut. Dan hingga akhirnya perihal tentang penampakan makhluk si wanita itu terdengar sampai ke keluarga korban. Ternyata korban meninggal diduga bunuh diri. Dan si korban tinggal jauh dari sekitaran rel kereta api. Korban tinggal di desa seberang. Wanita itu tertabrak kereta api ketika pagi sekitar habis subuh. Hingga diketemukan warga yang mau buang hajat sekitar pukul 6 pagi. Hingga akhirnya keluarga korban mengadakan doa bersama tepat di jalan samping rel kereta api. Setelah kejadian tersebut, aku pun ikut dalam doa bersama itu, mendoakan agar tidak mengganggu karena aku takut kalau dia menampakkan lagi. Setelah kejadian tersebut, teror hantu si wanita tidak menampakkan lagi ke warga.